Halo guys, selamat datang lagi di channel YouTube Mega Mei. Bukan Mega namanya kalau nggak ngomongin India-Indiaan. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu buat teman-teman yang merayakan hari Holi atau holiday ini, semoga perayaan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Nah, karena ini hari Holi, aku mau ngomongin tentang holiday atau hari Holi ini yang benar-benar sangat terkenal di India. Bahkan mungkin kalian selama ini juga bertanya-tanya, sebenarnya apa sih perayaan hari Holi ini? Tujuannya apa? Dan aku juga sering mendapatkan pertanyaan ini dari teman-temanku yang tahu kalau aku suka India. Nah, kalau kalian penasaran, lanjut ya nonton videonya karena kalian akan menemukan jawaban-jawaban terkait pertanyaan kalian. Apa manfaat hari Holi? Sebenarnya apa tujuan hari Holi? Dan kenapa sih harus ada hari Holi ini? Tapi seperti biasa, duduk yang nyaman, nikmati popcorn, dan jangan kemana-mana because it's Hindi time with Mega Mei. Jadi tadinya aku mau tag video ini agak heboh gitu, pakai baju warna-warni dan sebagainya yang identik dengan holiday. Tapi aku ngerasa kayak takut norak. Akhirnya aku memutuskan buat pakai kutek warna-warni aja. Terus sebenarnya baju aku juga ada warna-warninya sih, tapi nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan. Dan aku pakai kerudung yang beda model gitu, jadi biar ada efek-efek kebukanya gitu, jadi biar agak heboh sedikit, karena kan kalau Holi kan identik sama yang heboh-heboh kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya kayak gini aja. Sebelum masuk tentang legenda-legenda atau cerita-cerita paling populer yang bakal aku omongin nanti yang menjadi asal-usul perayaan hari Holi, aku mau ngomong dulu dan mau cerita ke kalian tentang apa sih sebenarnya tujuan umum dan maksud umum dari perayaan hari Holi ini. Karena ternyata sebenarnya ada tujuan umum yang menjadi latar belakang dari perayaan hari Holi ini. Perayaan hari Holi ini di India sebenarnya punya banyak banget istilah. Yang pertama kayak Festival of Love atau Festival Cinta, Festival of Colors atau Festival Warna, dan juga Festival of Spring atau Festival Musim Semi. Kenapa sih disebut sebagai festival musim semi? Jadi ternyata festival Holi ini sebagai simbol dari akhir masa musim dingin di India dan juga untuk menyambut kedatangan musim semi di India. Jadi kayak sekarang mereka itu lagi masa transisi gitu loh, dari musim dingin ke musim semi. Makanya mereka menyambut musim semi ini dengan festival Holi. Dan gak cuma sebentar, biasanya perayaan festival Holi di India ini terjadi antara 3 sampai 16 hari. Wow, cukup lama ya, kayak lama banget, setengah bulan. Dan festival ini emang biasanya terjadi di bulan Maret, yang kebetulan di tahun ini jatuh pada tanggal 29 Maret. Sebelumnya di tahun 2020 lalu, festival ini jatuh pada tanggal 10 Maret. Ini tuh sebenarnya udah rutin dilakukan sama orang India, rutin dilakukan setiap tahun pada bulan Maret, tapi tanggalnya yang nggak nentu. Biasanya lebih mundur atau maju sih. Pokoknya itulah, tahun lalu tanggal 10, tahun ini tanggal 29. Tapi di bagian-bagian negara tertentu itu ada yang merayakannya di tanggal 28 Maret juga. Karena ternyata festival ini nggak cuma dirayain di India aja, tapi kayak di Inggris juga ada, di Amerika juga ada, di Bangladesh, di Nepal juga ada, khususnya orang-orang yang keturunan India. Kenapa sih nggak menentu tanggalnya? Karena ternyata mereka ini punya kalender khusus yang digunakan untuk menentukan perayaan hari Holi. Namanya kalender Phalguna. Jadi mungkin kalau menurutku ini semacam kalender hijriahnya orang muslim. Jadi kayak kita punya kalender hijriah yang untuk menentukan hari Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sebagainya, yang emang udah rutin kita lakukan setiap tahun, tapi ya kita nggak tahu tanggalnya kapan. Awalnya, festival ini memang dilakukan oleh orang-orang Hindu yang ada di India. Tapi seiring berjalannya waktu, festival ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Hindu, melainkan festival ini menjadi festivalnya orang India. Jadi jangan heran kalau kalian lihat orang yang Muslim juga merayakan, orang yang Buddha juga merayakan, orang Sikh juga merayakan, karena ini udah festivalnya orang India.
Bahkan pemerintah India menjadikan hari Holi ini sebagai hari libur nasional. Gak cuma di India aja, ternyata di Indonesia juga ada yang merayakan perayaan hari Holi ini. Dan biasanya emang dilakukan oleh orang-orang India asli yang ada di Indonesia ataupun orang-orang keturunan India. Nah, salah satu akun Instagram yang pernah aku lihat turut merayakan hari ini adalah ini, Indo-Indians. Jadi, akun ini biasanya melakukan namanya itu Holi Color Run, di mana festival ini akan diawali dengan lari sejauh kurang lebih 5 km gitu di daerah Jakarta ya. Setelah itu mereka akan main warna-warna gitu, terus diakhiri dengan dance, Bollywood, dan juga sebagainya. Tahun lalu akun ini merayakannya dengan, tapi nggak tahu aku ada lari atau nggak, pokoknya mereka merayakan tanggal 1 Maret. Di tahun ini kayaknya sih nggak ada, karena aku lihat di feednya belum ada kayak pengumuman mau merayakan Holi ini gitu kan, entah virtual ataupun langsung, aku nggak lihat. Jadi kalau misalkan udah suasana normal, tidak ada coronavirus, kalian mungkin bisa join nih di Indo-Indians kalau misalkan kalian tertarik untuk merayakan hari Holi ini juga, karena di situ kalian bakal ketemu nih sama orang-orang India asli, ada jajanan India yang juga dipajang di sana, bisa dengerin lagu-lagu India dan artis-artis India. Ya nggak mungkin sih mereka ngundang Shah Rukh Khan dan sebagainya, tapi ya ini bisa mengobati lah kalau misalkan kalian seru-seruan di sana bareng orang India langsung, itu rasanya beda. Oke, sekarang kita masuk ke legenda-legenda yang menjadi asal-usul perayaan hari Holi ini. Di antara banyak legenda yang aku baca, nggak banyak sih, ada 3 sebenarnya yang sempet aku baca. Tapi cuman aku bakal bacain 2 ke kalian, karena ini yang menarik dan sebenarnya aku dulu udah pernah denger ini. Cuman nggak aku sampai dalami gitu loh, tapi demi kalian hari ini aku mendalaminya. Oke, kalau gitu aku akan mencoba menceritakan ke kalian tentang 2 legenda populer asal-usul dari perayaan Holi ini. Legenda pertama berasal dari legenda Hindu Holika. Oke, legenda pertama tadi adalah dari Hindu Holika. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala. Jadi dulu berdasarkan legenda populer yang beredar, dulu di India itu ada seorang raja namanya Hiranyakashyap. Agak susah ya makanya ngelirik. Nah, Hiranyakashyap ini dikenal sebagai sosok raja yang sangat antagonis, galak, kejam, dan juga iblis gitu. Jadi dia itu banyak yang nggak suka, tapi dia mengklaim dirinya kalau dia itu adalah dewa yang paling unggul dan dia adalah penguasa alam semesta. Makanya dia itu pengen semua orang menyembah dia, pengen semua orang nganggep dia itu Tuhan. Tapi sayangnya anaknya sendiri yang namanya Prahlad itu nggak mau menyembah dia nggak percaya sama ayahnya, karena si Prahlad ini adalah pengikut Dewa Wisnu. Kenapa si Prahlad ini nggak mau nyembah ayahnya? Karena berdasarkan mitologi di agama Hindu, Dewa Wisnu ini adalah dewa pemelihara alam semesta. Jadi si Prahlad ini kayak semacam nggak percaya gitu loh, karena dia sudah merasakan ada dewa lain yang sudah menguasai alam semesta. Jadi mungkin kayak enggak mau nyembah ayah, kan udah ada Dewa Wisnu yang memelihara alam semesta ini. Jadi ayah itu bukan penguasa alam semesta, ya aku nggak mau nyembah. Nah, saking keselnya si Hiranyakashyap ini kan kesel anaknya nggak mau nyembah dia. Akhirnya dia berencana untuk membunuh anaknya sendiri. Tapi dengan usaha sebesar apapun, si Hiranyakashyap ini selalu gagal untuk membunuh anaknya Prahlad tadi. Akhirnya dia meminta saudara perempuannya, Hiranyakashyap ini punya saudara perempuan namanya Holika. Holika ini juga salah satu saudara yang ngadi-ngadi ini, dia juga sifatnya iblis gitu loh. Tapi dia memiliki kemampuan kalau dia kebal di atas kobaran api, jadi dia nggak bakal kebakar gitu. Nah, si Hiranyakashyap ini meminta tolong Holika untuk ngebunuh si Prahlad. Caranya gimana? Caranya adalah dengan ngebohongin si Prahlad tadi. Jadi kayak yang aku bilang tadi, si Holika ini kan punya kemampuan kebal terhadap api. Nah, tiba-tiba si Holika ngajak si Prahlad nih, yuk jalan-jalan yuk gitu kan. Jalan-jalan, dia duduk tuh di atas kayu-kayu gitu, kayak dipan mungkin kali ya. Nah, dia berencana untuk membunuh Prahlad dengan nanti membakar dipan itu. Jadi pas mereka berdua duduk di situ, si Holika ini ngebakar kayu itu kan. Tapi sayangnya sebelum terbakar, Dewa Wisnu ini menyelamatkan Prahlad. Jadi Prahlad ini nggak jadi kebakar di atasnya, tapi malah si Holika sendiri yang akhirnya terbakar di atas kayu tadi. Loh,
bukannya tadi si Holika kebal terhadap api, kok dia malah kebakar? Ternyata kekuatan yang dimiliki oleh Holika itu hanya akan bekerja kalau dia di atas apinya sendiri. Jadi tadi kan dia sempat di atas kayu itu sama si Prahlad, jadi mereka berdua, nggak Holika sendiri. Akhirnya kekuatannya ini hancur atau tidak bekerja, dan itu menyebabkan Holika terbakar hingga menjadi abu. Nah, dari situlah perayaan Holi ini dipercaya mulai dirayakan sebagai simbol kemenangan, di mana kebaikan selalu berada di atas kejahatan. Oke, legenda kedua, legenda festival Holi yang kedua ini berasal dari ceritanya Dewa Krishna dan juga Radha. Kalau kalian nggak tahu mana Dewa Krishna dan juga Radha adalah yang ini fotonya. Udah ingat? Masih lupa juga? Kalau kalian lupa, Dewa Krishna dan juga Radha ini yang misalkan sering ada orang India di film-film doa di depan patung gini-gini. Nah, itu patungnya adalah patung Dewa Krishna dan juga Radha. Nah, jadi seperti yang kita tahu, Dewa Krishna ini adalah salah satu dewa yang ikonik gitu loh di India, karena dia memiliki kulit warnanya biru gelap. Ya kan, kalau kalian nonton Krishna gitu di Antv itu warnanya biru gelap gitu. Katanya dulu kan Dewa Krishna ini dulu tuh kulitnya biasa aja sebenarnya, tapi semenjak dia minum ASI dari seorang iblis, kulitnya menjadi warnanya biru gelap kayak gitu. Setelah dia beranjak dewasa, dia suka nih sama perempuan namanya Radha. Karena dia suka, tapi dia itu minder karena kulitnya kayak gini. Mau nggak ya Radha sama aku gitu kan? Aku kan beda, nggak sama seperti lelaki lain. Itu insecure, minder karena kulitnya yang warnanya berbeda. Akhirnya si Krishna ini kayak sering sedih, sering murung. Ibunya nggak tega nih ngelihat si Krishna tiap hari tuh sedih, murung kayak gitu. Akhirnya dia meminta Radha, jadi dia nyamperin Radha, pergi ke sana dan bilang kalau kamu kasih warna tubuhmu ya, warna apa aja yang kamu mau, nggak biru aja, tapi apa aja yang Radha mau warnanya taruh aja ke tubuhnya, dengan tujuan biar si Krishna ini merasa lebih percaya diri karena dia nggak sendirian warna kulitnya. Karena ibunya Krishna ini meminta Radha buat warnain tubuhnya, akhirnya mereka kayak sering lempar-lempar warna gitulah. Dari situlah perayaan Holi ini dipercaya mulai dilakukan. Setelah ngomongin legendanya, mungkin kalian juga penasaran kan seperti apa sih sebenarnya perayaan festival Holi di India dari awal sampai akhirnya tuh gimana. Kalau di Indonesia kan kalau Idul Fitri yang mulai sholat Id sampai sungkem gitu kan. Nah, kalau Holi itu gimana sih? Jadi biasanya festival Holi ini mulai dilakukan pada malam hari sebelum festival Holi, dimana pada malam hari sebelum hari Holi itu orang-orang akan berkumpul di suatu halaman tempat yang luas dan mereka ngumpulin kayu bakar di situ. Terus mereka bikin api unggun dan mereka akan meletakkan patung Holika di atas api unggun tadi dengan tujuan memang untuk dibakar. Jadi kayak misalkan tahun ini perayaan jatuh pada tanggal 29 Maret kan. Mereka kumpul-kumpulnya itu tanggal 28 Maret malam buat bikin api unggun tadi dan membakar patung Holika di atasnya. Pembakaran patung Holika ini bertujuan untuk merayakan kemenangan atas kebaikan yang selalu berada di atas kejahatan tadi. Nah, selama membakar api unggun ini, orang-orang di sekitar api unggun tadi akan bersenang-senang, kayak mereka nari, nyanyi, joget, kayak gitulah sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang juga ada di sekitar api unggun tadi. Dan perayaan malam api unggun ini disebut dengan Holika Dahan atau Choti Holika atau Holika kecil. Itu pas malam harinya. Abis itu mereka tidur, keesokan harinya mereka mulai bermain warna-warna tadi nih. Mereka biasanya nyiapin bubuk-bubuk atau tepung-tepung yang udah diwarnain, terus nyiapin balon-balon yang juga udah diisi air warna-warni. Pokoknya mereka di situ bermain-main warna banget. Dan pada hari memainkan warna-warna itu tadi, itu disebut dengan Rangwali Holi atau Dulandi atau Pakwah atau Bari Holi. Nah, pada perayaan inilah ini biasanya yang memang ditunggu-tunggu orang India buat bersenang-senang. Kenapa? Karena ternyata pada hari itu semua orang itu kayak sama gitu loh. Nggak memandang kasta, nggak memandang usia, nggak memandang gender. Di hari itu semua orang nih bisa ngelempar-ngelempar warna ke siapapun. Jadi kayak
ya udah gue bisa ngelempar nih ke kasta yang lebih atas, gue bisa ngelempar nih ke mak gue, ke bapak gue, kayak gitu. Pokoknya tidak ada batasan apapun saat merayakan festival di hari warna-warna itu. Nah, setelah merayakan warna-warni tadi, festival warnanya, biasanya mereka akan membersihkan diri, terus mandi dan sebagainya. Terus malam harinya mereka akan berkunjung ke rumah saudara, keluarga, atau teman yang juga merayakan Holi. Jadi mungkin kayak ini istilahnya udah sungkeman gitu kali ya di Indonesia, cuman mereka malamnya biasanya. Dan juga pas malamnya mereka berkunjung itu biasanya akan disediakan makanan-makanan khas hari Holi. Kayak misalkan di sini ada gujia, khoya, golgappa, tandai. Nah, di artikel-artikel yang aku baca, yang paling populer disajikan saat perayaan hari Holi itu adalah tandai. Jadi ini semacam minuman, tapi nggak tahu juga pas aku baca ini kayak minuman tapi dicampur dengan ganja gitu. Aku nggak tahu kebenarannya gimana, coba kalian yang tahu coba komen di bawah. Oke, itu dia tadi cerita tentang legenda populer yang menjadi asal-usul hari Holi dan juga gimana cara merayakan hari Holi di India. Coba kalian komen di bawah mana cerita yang menurut kalian paling seru, tentang Holika atau tentang Radha dan juga Krishna. Dan coba kalian komen di bawah apakah kalian tertarik buat ikut-ikutan merayakan hari Holi ini. Tapi dengan tujuan mungkin nggak benar-benar merayakan ya, cuman ikut seneng-seneng aja gitu, karena warna-warni kan lucu. Kalau aku tertarik dan aku udah beberapa kali pernah melakukan ini sama teman-temanku, tapi dengan tujuan cuman seneng-seneng. Aku tidak benar-benar merayakan, karena juga kita waktu itu cuman pas hari biasa, nggak pas perayaan hari Holi gitu kan, kayak ngumpul terus ada perpisahan, kita sebar kayak gitu. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selamat hari Holi buat kalian yang merayakannya. Have a nice day and bye. Oh, pakai ini aja warna-warni.